Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 1524101133. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dengan judul Dilema Etika Pemasaran Brand Kosmetik Pink Flash di Media Sosial. Di video ini saya akan membahas salah satu dilema etika bisnis yang lagi rame banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, khususnya di media sosial TikTok, yaitu brand kosmetik Pink Flash. Belakangan ini Pink Flash lagi viral banget di TikTok, banyak konten review, first impression, sampai promosi yang bilang kalau produknya itu murah, bagus, dan hasilnya kelihatan instan. Karena sering muncul di FYP, akhirnya banyak orang tertarik buat beli. Tapi di sisi lain, ada juga konsumen yang merasa hasil produknya nggak sesuai dengan ekspektasi yang dibentuk dari konten viral tadi. Dari sini muncul pertanyaan, apakah strategi pemasaran mengandalkan viral dan influencer ini sudah etis, atau justru berpotensi menyesatkan konsumen? Pink Flash merupakan brand kosmetik internasional yang berfokus pada produk make up dengan harga terjangkau dan menyasar pasar remaja serta generasi muda. Dalam memasarkan produknya, Pink Flash sangat mengandalkan media sosial, terutama TikTok, sebagai sarana promosi utama. Strategi pemasaran yang digunakan melibatkan banyak beauty influencer ini dan konten kreator yang mempromosikan produk melalui video singkat dan gaya menarik dan persuasif. Konten-konten tersebut seringkali menampilkan hasil penggunaan produk secara instan, sehingga membentuk kesan bahwa produk Pink Flash mampu memberikan hasil yang sangat baik bagi semua orang. Pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain yang pertama ada perusahaan atau brand Pink Flash sebagai konsumen, yang kedua ada influencer atau content creator sebagai pihak promosi, yang ketiga ada konsumen sebagai pengguna produk, dan yang keempat ada platform media sosial sebagai penyebaran informasi. Masalah etika muncul ketika klaim dan visual promosi yang disampaikan dalam konten viral menciptakan ekspektasi yang sangat tinggi. Sementara pada kenyataannya hasil produk dapat berbeda-beda pada setiap konsumen. Sebagai konsumen merasa tidak puas, namun sebagiannya lagi merasa kecewa karena merasa terpengaruh oleh hype, bukan informasi yang objektif. Analisis dilema etika berdasarkan teori. Yang pertama ada analisis berdasarkan teori utilitarianisme. Teori ini menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks Pink Flash, strategi viral marketing memberikan manfaat berupa peningkatan penjualan dan popularitas brand. Namun, jika strategi tersebut menyebabkan banyak konsumen dan merasa kecewa, tertipu, atau dirugikan secara psikologis maupun finansial, maka tindakan tersebut tidak sepenuhnya etis menurut teori ini. Artinya, meskipun perusahaan memperoleh keuntungan, dampak negatif terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen membuat total manfaat yang dihasilkan menjadi tidak maksimal bagi masyarakat luas. Yang kedua ada analisis berdasarkan etika kebijakan. Etika kebijakan menekankan pada karakter dan nilai moral pelaku bisnis, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Dalam kasus ini, pemasaran yang terlalu berlebihan dan bergantung pada hype dapat menunjukkan kurangnya sikap kehati-hatian dan transparansi. Perusahaan yang beretika seharusnya tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada konsumen jujur, realitas, dan tidak menyesatkan. Jika nilai kejujuran diabaikan, maka kepercayaan konsumen dapat menurun dalam jangka panjang. Solusi dan rekomendasi etis. Untuk mengatasi dilema etika ini, dapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada transparansi klaim produk. Perusahaan perlu menyampaikan klaim yang realistis dan disertai penjelasan bahwa hasil penggunaan produk dapat berbeda pada setiap individunya. Yang kedua, ada etika dalam influencer marketing. Influencer sebaiknya secara jelas menyebutkan bahwa konten bersifat iklan atau kerjasama berbayar, serta memberikan ulasan yang lebih
seimbang. Yang ketiga ada edukasi konsumen. Brand dapat memberikan edukasi mengenai cara penggunaan produk yang benar dan batasan manfaat produk. Dan yang terakhir ada pengawasan platform dan regulasi. Platform media sosial dan pemerintah perlu memperkuat aturan terkait iklan digital agar konsumen tidak dirugikan. Solusi ini dinilai lebih etis karena tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga melindungi kepentingan konsumen dan menjaga kepercayaan publik. Sebagai kesimpulan, kasus Pink Flash menunjukkan bahwa viral marketing tidak selalu sejalan dengan etika bisnis apabila tidak disertai transparansi dan tanggung jawab moral. Dalam dunia bisnis modern, khususnya di era media sosial, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga nilai agar etika bisnis dapat berkelanjutan. Etika bisnis menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dengan konsumen. Tanpa etika, viralitas hanya akan bersifat sementara. Demikian penutup dari tugas individu ini. Besar harapan saya, tugas ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman terkait materi yang dibahas. Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk menyempurnakan di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.